Oke, ini hari ini udah nampak ya semua ya untuk bentuk persamaan eksponennya ya. Sudah? Belum tadi. Belum kan? Nah, udah nampak ya. Sudah. Nah ya. Nah sekarang ini bentuk kelima. Kalau di video itu bentuk keempat berarti ya. Jadi kalau bentuk kelima sekarang, bentuk untuk bilangan pokoknya itu bentuknya biasa atau fungsi sekarang? Kira-kira dari bentuk itu, bentuknya fungsi atau yang biasa? Atau bilangan asli? Fungsi ya, karena hx itu ya, bisa dilihat bentuk 5 itu hx, pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Berarti di situ bilangan pokoknya itu bentuknya fungsi, bilangan pangkatnya juga fungsi. Namun di situ bilangan pokok sisi kiri sama sisi kanan sama gitu ya. Cuma yang beda yaitu pangkatnya. Dari kita kan di sini akan mencari himpunan penyelesaian, artinya kita akan mencari nilai x yang terdapat dalam persamaan tersebut. Biasanya x-nya itu berada di baik di bilangan pokok maupun di bilangan terpangkat. Cara sebenarnya ya. Pertama nanti kita cari dulu fx-nya sama dengan gx. Kemudian langkah kedua kita akan mencari hx-nya itu sama dengan 1 ya. Yang ketiga, kita akan mencari hx sama dengan 0, namun dia memiliki syarat, di mana syaratnya tersebut apabila fx dan gx-nya nanti positif. Jadi kalau misalnya negatif berarti tidak memenuhi, ya. Ini untuk memenuhi syaratnya. Oke, yang keempat, itu syaratnya adalah hx sama dengan min 1. Syarat fx dan gx itu sama-sama genap atau ganjil. Jadi nggak boleh salah satunya genap, satunya lagi ganjil itu. Kalau misalnya satu genap, satu ganjil berarti untuk persamaan ini, untuk syarat ini tidak memenuhi. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat di sini contoh soalnya sudah terlihat jelas bahwasanya ternyata bentuk pokoknya itu sama ya. Bilangan pokoknya sama, itu bentuk fungsi. Nah caranya kita ikutin aja langkah-langkahnya yang sudah diberikan. Langkah yang pertama apa yang diminta mas? Fx sama dengan gx. X nih. Fx sama dengan gx. Fx-nya berapa, Bil? 3x plus 2 sama dengan x plus 4. X plus 2 sama dengan X plus 4. Nah, karena ini bentuknya, maka di sini 3X Min X. min X sama dengan 4 min 2. 4 min 2. Berarti di sini 2X sama dengan 2. 2X sama dengan 2X sama dengan 1. 1. Nah, karena langkah pertama di sini nggak memiliki syarat, berarti jelas X sama dengan 1 itu memenuhi syarat. Nah, langkah yang kedua yang diminta apa? Hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Berarti Hx-nya berapa sini? X min 4 sama dengan 1. X min 4 sama dengan 1, berarti X sama dengan 5. 5 ya. Berarti udah jelas ya. X plus Dia nggak punya syarat. Dalam itu x plus 4 atau x min 4 sih? X min 4. Hx di sini yang mana Hx? Pokok atau pangkat? Pokok. X min 4. Ya, bilangan pokoknya ya. Hx ini sebagai bilangan pokok. Kemudian langkah ketiga. Hx sama dengan Hx sama dengan 0. Fx Hx sama dengan 0. Berarti di sini X kurang 4 sama dengan 0. 0. Berarti X sama dengan 4. 4. Tapi kan ada syarat ya. Syaratnya apa dibilang? Positif semua. Positif semua ya. Ya. Berarti syarat uji syarat. Berarti fx-nya berapa tadi? Sekarang enggak? 3X plus 2. 3x plus 2 berarti fx di sini
4 sama dengan 3 kali 4 plus 2. Iya. Plus 2 berapa hasilnya? 14. 14. Positif ya. Terus berarti GX sama dengan GX-nya berapa tadi? Masih ingat nggak? Nih. Apa ini? X Nih, plus G. 4. X plus 4. X plus 4. Berarti sini G4. G4 sama dengan 4 tambah 4. 8. Ya, positif ya. Berarti yang memenuhi syarat apa? Ini positif, berarti memenuhi syarat dengan X sama dengan 0. sama 4. 4. Iya. Ya. Kemudian maka di bawahnya aja ya. Di bawah itu samping ya. Langkah keempat apa tadi buatnya? X sama dengan min 1. Ya, X sama dengan min 1. Berarti berapa nih? X kurang 4 ya? Ya. Sama dengan min 1. X sama dengan 3. ya, nanti ada yang nggak paham ya. Kalau kalian cepat-cepat nah nih. Tapi kita uji ya. Ujinya apa tadi syaratnya tadi? Dua-duanya positif. Harus ganjil Dua-duanya kalau genap, kalau enggak dua-duanya ganjil. Iya. Atau ganjil. Berarti uji syarat. Fx-nya sama dengan 3x tambah 2 tadi ya. Berarti F-nya F3 sama dengan 3 kali 3 plus 2. 11. 11. 11 apa? Genap atau ganjil? Ganjil. 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 Terus GX-nya X plus 4. 4. G3 ya. 3 plus 4. 4. 7. Ganjil. Berarti memenuhi syarat dengan X sama dengan 3. 3 ya. Coba lihat dari yang pertama. X sama dengan 1, X sama dengan 5, X sama dengan 4. Berarti X sama dengan terakhir 3 ya. Berarti HP-nya berapa kita buat? 1, 3, 3, 5. 4, 5 ya. Oke. Paham ya? Cepat nih ya. Kalau ulangan 100 semua ini. Berarti ini nggak perlu screenshot. Di video aja berarti. Bentar, saya catat lah. Oh, Vi mau screenshot. Ya Vi, Iya, Tat? udah mandi? Iya, Tat, iya, Tat. Udah mandi ya Vi? Udah, Tat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah. Ada yang belum paham nggak? Siapa gitu yang belum paham? Jangan malu-malu ya. Di sini kita belajar sama-sama ya. Kemampuan orang beda-beda ya. Mungkin nanti ada yang kurang paham cepat di matematika, tapi dia di bidang lain lebih cepat. Ya. Jangan malu-malu, namanya aja lagi belajar ya. Kalau nanti Ustadz ada salah, silap ya diingatin gitu ya. Sama-sama kita belajar di sini. Jangan ya, Yafi mau nanya. Siapa? Hafiz. Kenapa Hafiz? Boleh diulangin lagi nggak? Ulangi dari awal ya. Ya, dari langkah-langkah. Makanya gini. Udah nampak belum? Sudah. Nah ya. Ini ya, Hafiz. Untuk bentuk kelima di sini bisa kita lihat untuk persamaannya kan ada sisi kiri sama sisi kanan ya. Yang dimana untuk bilangan pokoknya ternyata sisi kiri sama sisi kanan itu sama. Kita lihat soalnya, wah ternyata sama nih, X kurang 4, X kurang 4. Nah dia bentuknya bentuk fungsi. Bentuk pangkatnya beda ya, ini Fx sama Gx jelas beda ya. Tapi dia fungsi. Nah, berbeda. Ternyata ini bentuk kelima. Ingat aja tuh, oh itu bentuk kelima. Untuk bentuk kelima ini, untuk menemukan nilai X-nya kan tentukan nilai X nih.
Untuk menemukan GX-nya, kita harus memiliki beberapa langkah. Ada 4 langkah. Yang pertama, cari dulu fx sama dengan gx. Siapa fx sama dengan gx? Ternyata dalam persamaan ini, fx sama gx itu adalah pangkat-pangkatnya, baik di sisi kiri maupun sisi kanan. Maka cari yang pertama, fx sama dengan gx. Masukkan aja pangkatnya. Si fx, pangkatnya itu kan 3x tambah 2. Kalau gx kan nilainya x tambah 4. Maka karena dia bentuknya adalah linear, masuk linear itu adalah pangkatnya berapa, Fis? Kalau linear? Ini apa? Kalau linear, persamaan linear. Kalau persamaan linear itu biasanya variabelnya pangkatnya berapa paling besar? 2. 2. Kalau Hafiz 2. Kalau Erlangga berapa? 1. 1, Fis. Sebenarnya yang benar ada 1. Karena kalau 2 dia masuknya ke persamaan Kuadrat. kuadrat. Kalau 1, iya, ya, oke. nah, karena dia pangkatnya cuma 1, maka usahakan yang di sisi kiri itu adalah yang memiliki variabel. Siapa yang memiliki variabel? Ini x kan variabel. Pindahkan x ini ke samping ya. 3x-nya tetap. Kebetulan x di sini sisi kanan adalah positif, pindah ke samping jadinya negatif. 3x kurang x. 2 karena dia konstanta, pindah ke samping kanan sama dengan 4. Nah, jadinya negatif. 3x kurang x, 2x, di sini sama dengan 2. Untuk mencari x sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1, dapat. Nah, ingat, untuk langkah pertama, fx sama dengan gx, dia nggak memiliki syarat. Jadi udah jelas x sama dengan 1 ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Udah ada fix, oke. Cari langkah yang kedua. Cara kedua, kita cari nilai x-nya, yaitu dengan syarat hx-nya sama dengan 1. Dia punya syarat nggak di sini, Fis? Ada syaratnya nggak? Ada syaratnya nggak kalau hx sama dengan 1? Ya, hx-nya Sama dengan 1 kan? Tapi nggak punya syarat kan? Berarti kita cuma cari hx sama dengan 1. ya. Syarat tuh yang kayak gini sih. Namun, nah ini namun kalau ada tulisan namun tuh berarti syarat. Nah ini nggak ada, berarti kita cari aja hx sama dengan 1. Hx-nya siapa di sini? Di persamaan ini. Hx-nya bilangan pokoknya. Masukkan bilangan pokoknya. X kurang 4 sama dengan 1. Karena dia bentuk persamaan linear juga tadi. X sama dengan min 4 pindah ke samping jadi 5. plus ya. 1 tambah 4 berarti 5 ya. Nah, dapat X-nya sama dengan 5. Cari langkah yang ketiga. X-nya sama dengan 0 sekarang. Tapi dia punya syarat. Fx-nya sama dengan Gx. Nanti kita uji syaratnya. Harus positif. Kalau misalkan ya, ini kan dapat ya. X-nya kan sama dengan 0. Akhirnya dapatnya X sama dengan 4. Uji syarat. Fx-nya dulu kita cari. Kemudian baru kita cari Gx. Fx, X-nya kita ganti dengan 4 nilai X-nya. Masukkanlah persamaan fx kan 3x tambah 2. Gantikan x dengan 4. 3 kali 4 tambah 2 itu hasilnya 14 ya. Ini 12 tambah 2. Positif. Gx-nya kita cari juga. Ternyata masukkan nilai 4. Positif juga. Nah, berarti kan memenuhi syarat. Tapi kalau nanti misalkan fx-nya itu positif, sedangkan gx-nya itu negatif, berarti kan ada salah satunya itu yang negatif. Berarti si X sama dengan 4 tidak memenuhi syarat. Nah itu. Meskipun F, ya gimana, Fis? Ya, kalau tidak memenuhi syarat berarti gimana? Kalau tidak memenuhi syarat berarti bukan himpunan penyelesaian. Ya udah, biarin aja. Berarti kalau kita buat HP-nya tuh 4 tuh nggak termasuk. Meskipun salah satunya itu positif ya. Misalkan fx-nya positif, tapi gx-nya negatif berarti nggak bisa dipakai. Ya. Kemudian langkah yang keempat, buat hx-nya sama dengan 1, tapi syaratnya fx dan gx itu harus sama-sama genap, sama ganjil, nggak boleh salah satunya. Nah kita cari, ternyata x-nya dapatnya 3, kita uji syaratnya, ternyata dua-duanya hasilnya adalah ganjil. Berarti x sama 3, x sama dengan 3 ini memenuhi syarat. Tapi kalau misalkan fx-nya ganjil, gx-nya genap, berarti x sama dengan 3 tidak bisa dipakai. Memang untuk menyelesaikan soal bentuk persamaan eksponen ini, syarat-syarat itu yang harus dipenuhi. Langkah-langkahnya juga yang harus diikuti. Oleh karena itu memang wajib kita untuk menghafal. Yes. Tapi kalau ulangan sama Ustadz ya, sebenarnya ulangan boleh lihat buku nggak? Ulangan. Boleh. Nanti saya lihat dulu ya.
perkembangannya. Oh, kalau bisa nih, ini kan biasanya kan MIPA 1 wah cepat, belum ada soal aja udah bisa jawab ya kan? Udah di luar kepala ya, kepala. Oke, ini ya bentuk soal yang berapa nih? Kelima. Kita masuk ke soal yang keenam. Saat saya mau tanya tadi boleh nggak? Boleh. Siapa nih? Biasanya berarti masukin apa yang mana? Dalam vis Dengan penyelesaiannya berarti yang dimasukin apa yang hasil X, yang X aja. oh Aja. Bukan yang si fx sama gx ya, yang x ya, karena kita cari yang x. yang X ya. Ya, karena gini, namanya himpunan penyelesaian persamaan, pertidaksamaan. Meskipun itu materinya ini sekarang ini kita kan dari bilangan berpekat. Kalau ada soal atau materi tentang persamaan, pertidaksamaan, tentunya nanti yang akan dicari adalah himpunan penyelesaian. Siapa himpunan penyelesaian? Itulah nilai-nilai variabel yang ada pada persamaan tersebut. Nanti SPLTV kan, matematika wajib. Kan persamaan, sistem persamaan. Nah, udah ada persamaan, udah pasti cari X, Y sama Y-nya atau Z-nya kan. Oke, saja ya. Kita lanjut ya. Untuk lebih paham lagi di bentuk yang lainnya. Oke, sekarang bentuk ke-6 ya. Kalau di video itu adalah 5. fx pangkat hx sama dengan gx. Iya. Kira-kira kalau bedanya sama yang tadi, apanya yang Mas? balik tadi Balik. Siapanya yang kebalik? angka Basisnya. pokoknya beda. Iya. Benar ya. Kemarin kita mesti bilangan pokoknya bilangan biasa. Sekarang bilangan pokoknya bentuknya fungsi. Nah, ini syaratnya ada lagi nih. Berarti ikutin aja caranya. Tapi sini ada 3 syaratnya. Ini fx-nya sama dengan min gx. Tapi syaratnya ada nih. Syaratnya hx-nya harus genap. Nah, itu dia ya. Kita jawab aja ya, ikutin aja langkahnya. Nih soalnya, ya. Bilangan pokoknya beda, tapi pangkatnya sama. Oh, berarti dia bentuk ke-6 nih. Nah, itu aja hafalnya. Langkah yang pertama, apa yang diminta, Mas? Dengan 0. X sama dengan 0. X sama dengan 0. Berarti X-nya siapa di sini? X plus 4. X plus 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 4. Min 4. min 4. Nah, 4 plus benda kesamping. Ada syaratnya enggak? Ada Ada apa syaratnya enggak? fx nggak boleh 0. fx sama gx nggak boleh 0. Ya, gx-nya juga nggak boleh sama dengan 0. Maka kita uji syarat. Nah, kita masukkan. fx-nya berapa persamaannya? 2x 2x min 1. 2x min 1. Maka f min Min 4. 4. Berarti 2 kali min 4 kurang 1. Minus 9. Nah, mungkin ada kemanfaatnya. Minus 9. Minus 9 ini sama dengan 0 enggak? Enggak. Ya, minus 9 tidak sama dengan 0. Berarti memenuhi. Nah, ini ya. Berarti sekarang gx. Gx-nya sama dengan X plus 1. x plus 1. Berarti g sama dengan min 4. G min 4 sama 4. Berarti min 4 tambah 1. minus 3. Minus 3. Minus 3 itu sama dengan 0 enggak? Enggak. Ya, berarti memenuhi enggak? Memenuhi. Memenuhi. Siapa yang memenuhi? Nah, tanyain lagi. Min 4. Iya, X sama dengan min 4. Harus bilang X-nya. Dengan min 4, min 4. Apa min 4 itu? Oke, ini langkah pertama. Kita buat langkah kedua. Langkah kedua mesti ingat nggak? fx sama dengan gx. Ya, langkah 2. Fx sama dengan Gx. Punya syarat nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Fx-nya berapa? 2x min 1. Ya, sama dengan X plus 1. X plus 1. Sini berarti 2X Min x. 4.
Min X sama dengan 1. Satu. 1 plus 1. Nah, berapa? X sama dengan X sama 2. dengan 2. Dah. Berarti ada satu lagi ya? Yang ketiga. Fx sama dengan min Gx. Min GX. Nah, syarat ada ya. HX-nya harus genap. Oke. Buat 2x kurang 1 sama dengan min x tambah X plus 1. tuh, berarti 2x kurang 1 sama dengan Min X min 1. min 1. Berarti 2x Plus X plus x sama dengan min 1 plus 1. 1. Berarti berapa tuh? Bawahnya 3X sama dengan 0. 3x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 per 3. iya berapa? 0. Ya. X sama dengan 0 kan? Dah, uji syarat fx-nya tadi berapa? 2x hx ya? Iya. Syarat hx-nya ya. hx-nya berapa mas? Apa nih ya dia di atas nih? Mana x-nya? Tuh, X plus x plus 4 kan? iya. X plus 4 berarti H di sini 0 0 sama dengan 0 tambah 4 berarti 4 genap nggak? genap. Genap, memenuhi ya. Iya. Nah berarti memenuhi apanya dia? X nya sama dengan 0. 0. Nah lihat dari pertama X nya X sama dengan X sama dengan Min 4 4, X sama dengan 2. 2, X sama dengan 0 berarti HP nya Min 4 0 2. min 4 0 sama 2. Dah paham ya? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Berarti yang benar saya itu Hafiz mau nanya? ya, Ya. angka dari X bukan uji syaratnya. Iya. Oh, Bukan uji syaratnya. Langkah Hafiz. langkah dari X-nya. Iya, karena kan kita cari nilai X-nya kan. ya. Cuma kan dalam langkah-langkah itu kan nanti kan ada syarat ya. Misal langkah keberapa gitu ya, langkah ketiga. Wah, nanti kita uji dulu. Baru bisa kita pakai X-nya. Ngurutin dari Kayak ini. Kayak bentuk keempat, masih ingat yang irisan kemarin? Kalau fx-nya sama gx-nya kan yang kita cari irisan. Yang langkah satunya lagi itu bisa kita gunakan logaritma. Ya, kalau misalkan fx-nya itu dapat x-nya itu 2 sama 3, gx-nya itu min 4 sama 3, kira-kira ya, harus. Oh ini ya, apa namanya? Bentar, apa ini ya? Oke, ya. Udah itu aja ya pokoknya ya. Kalau fx-nya x-nya sama dengan 2 sama 3, gx-nya itu min 4 sama 3, berarti yang kalau ditanya irisannya berarti x sama dengan 3. 3. Masya Allah, bisa semua ya. Oke, satu soal lagi. Kalian sampai jam berapa? Erlangga? Setengah. Sampai jam berapa tuh? Sampai jam berapa kalian ya? Sampai 11.20 ya. oh ya 11.20 ini. Nanti abis ini kuisi ya. Kuisi mah gampang. Gampang kuisi ya. Cuma kuisi ingat satu kali ya kesempatan. Satu kali kesempatan. Jadi jangan keluar-keluar. Satu kali kesempatan. Oke, satu lagi ini kuisi soalnya mudah kok. Nggak sampai ke bentuk ketujuh. Ini bentuk ketujuh ya. Ini bentuk-bentuk yang kemarin lah ya. Mengingat kembali gitu ya. Sekarang bentuk ketujuh. Kalian udah
beli buku itu nggak Mas? Apa yang dari Intan Pariwara itu? Belum Tat. Hah? Tat. Belum ya. LKS kayak bentuk-bentuk LKS. Luffy udah ya Pi? Pi? Luffy? Belum kayaknya loh, Pak. Sepertinya belum. Belum Iya, ya? dalam. Halo, can you hear me? Nah, kita ini aja ya. Ini bentuk terakhir kan? Ini bentuk terakhir, bentuk ketujuh, ya. Nah, kira-kira kalau bentuk ketujuh bisa dilihat di situ, dia membentuk apa tuh? Persamaannya tuh. Ya. Itu kok dipangkat-pangkat lagi gitu. Kira-kira apa tuh bentuknya? Nah, Mas. Kalau kalian sering jumpa bentuk kayak gitu tuh pasti sebenarnya tahu gitu ya. Cuma ini coba kira-kira apa ya bentuknya tuh? Ayo, bentuknya apa? Dan 2 variabel Tat. Dua variabel. Enggak dua variabel ya, yang lain coba. Fx pangkat Yang bisa ya, yang bisa ulangan 100, nggak usah ikut ulangan sama Ustaz. Ayo, bentuknya apa? Persamaan kuadrat. Siapa jawab? Erlangga. Iya. Ya, besok nggak usah ikut ulangan sama Ustaz ya, bener ya. Nah ya, khusus Erlangga nggak usah ikut ulangan. Tapi kuisinya harus bener ya. Yang lain ikut ulangan. Kan gampang ya belajar sama Ustaz ya. Kita sistem kuliah aja ya. Karena kalau kuliah tuh enak tuh sama dosen. Ustaz pernah itu jawab satu soal ya udah nggak usah ikut ujian ya udah nilai kan. Oke, itu membentuk namanya. Tapi Erlangga ikut aja ya ulangannya nanti ya. Maksudnya nilai bagus ya. Biar bareng-bareng sama teman lah ya kan. Seperjuangan gitu ya, dengan sendiri nggak ikut. Bengong di kelas kan nggak enak waktu PTM kan sendiri. Kalau mau bantu temennya ya, kalau Ustadz nggak nampak gitu ya, bantu ya silakan. Oke, itu dia bentuk ketujuh, bisa dilihat di sini, yaitu dia membentuk persamaan kuadrat ya, membentuk suatu persamaan kuadrat. Salah satu contoh yang bisa dilihat dari persamaan kuadrat bukan hanya dia pangkat 2 di sini, tapi dilihat dari sisi kanannya itu adalah sama dengan 0 ya. Biasanya kalau sama dengan 0 itu bentuknya persamaan kuadrat. Nah, kemudian caranya dalam bentuk soal-soal seperti ini kita ubah terlebih dahulu bentuk pangkatnya itu menjadi sebuah persamaan kuadrat yang nantinya akan kita kira di sini kita ingin mencari nilai x. Kemudian nanti kita misalkan, nah usahakan p pangkat fx ini kalau dalam persamaan kuadrat ini disebut sebagai variabel. Nah kalau persamaan kuadrat kan misalkan gini ya persamaan bentuknya ya, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini kan persamaan umumnya ya. Nah si x ini berarti sama ya sama-sama si bx ini ya. Nah usahakan bentuknya adalah bentuk pangkat. Kita gantikan si x-nya di sini nanti. Kemudian setelah itu kita buat. Kemudian kalau udah membentuk dia persamaan kuadrat, yang harus kita lakukan apa Mas? Kalau dia persamaan kuadrat untuk mencari nilai x-nya, kita pain. Kalau persamaan kuadrat, kita faktorisasi, betul Via ya, faktorisasi ya, kita cari akar-akarnya. Oke, sini kita lihat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat nih soalnya. Ini soal adalah soal SPMB tahun 2004. Tahu SPMB nggak, Mas? Nah, nih. Tahu nih? Nggak tahu. SPMB, pernah dengar SPMB nggak? Belum dengar. SPMB itu adalah ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ya. Zaman Ustadz tuh SPMB namanya. Zaman kalian tuh sekarang sel singkatan itu. SNMPTN. bukan SNMPTN. Kalau SNMPTN kan kalian sekarang kan gunakan cuma pakai rapor kan. SBM apa? SBM ya? SBMPTN ya. Itu SNM. Nah, BMPTN. Ya itu SNM. SBM kalau SNPTN pakai rapor, ya kan?
Ya, kalau SBMPTN yang tes dia ya, yang tes. Nanti itu ada kan, sampai 3 ya kalau kalian nanti ada yang mandiri gitu ya. Kalau udah nggak lulus semua, yang mandiri. Nilai rapornya harus bagus kalau yang SNPTN. SNPTN itu kan kadang-kadang kan orang ambil tuh, nilai saya udah bagus kok nggak lulus gitu ya. Lah yang mau dia ngambil kadang-kadang fakultas kedokteran ya, saingannya banyak. Di sekolah-sekolah lain tuh bagus-bagus semua nilainya juga kan. Nah, ada teman Ustaz tuh ngambilnya itu apa ya? Dia lulus langsung diambil. Dia ambil sastra Batak. Ya nggak ada yang mau ambil kan sastra Batak, cuma dia sendiri kan. Akhirnya dia luluskan. Itu dia ya. Kalian kalau mau memang dari sekarang niat mau masuk ke jurusan apa gitu ya, memang itu nilainya harus bagus. Itu aja sih. Ya. Oke. Sekarang kita jawab. Sekarang kalau dari soal ini sudah membentuk persamaan kuadrat belum, Mas? Belum ya, terlihat jelas bahwasannya di sisi kanannya itu belum sama dengan 0 ya. Ini kita jawab ya. Caranya ini 3 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 27 sama dengan 82 dikali 3 pangkat x. Nah, di sini lihat bahwasannya ternyata sebelah kanannya belum nih. Berarti kita pindahin. Jadi 3 pangkat x ditambah 1 dikurangi 82 dikali 3 pangkat x tambah 27 sama dengan 0. Nah, sekarang udah membentuk persamaan kuadrat nih. Sedikit ya. Ingat tadi konsepnya ya. Ini si y ini ya, atau sini ya. Si x-nya ini harus sama ya. Kira-kira di sini siapa di sini si x-nya? Atau yang ini, yang bentuk ini? Siapa si pfx-nya di sini? Si 3x 3x ini 82 si b-nya. Nah, usahakan nanti 3x nih kita buat di sini si punya ini. Berarti ini sama dengan, ingat dia kan pangkatnya ini kan penjumlahan ya. Kalau pangkat penjumlahan itu Mas, kira-kira dia operasi apa dia biasanya? Penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Kalau pangkatnya itu dijumlah, berarti dikali siapa berarti? 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat pangkat. Lihat di sini pangkat 1. Ya kan? Kalau perkalian kan berarti kan pangkatnya ditambah ya, sama ya. Dikurang 82 dikali 3 pangkat x ditambah 27 sama dengan 0. Nah, ini 3 ini bilangkan ke samping untuk jadikan koefisien ya, atau si A nih. Berarti sini 3 dikali 3 pangkat 2x kurang 82 dikali 3 pangkat x ditambah 27 sama dengan 0. Nah, di sini ini udah harusnya 3 pangkat x juga kan? Harusnya 3 pangkat x kan? Ini kan bisa kita keluarkan lagi ya jadi 3 pangkat x. 3 dikali 3 pangkat x. Kira-kira jadi untuk jadi 3 pangkat 2x di sini pangkat berapa? 2 Pangkat 2 sama dengan 82 dikali 3 pangkat x ditambah 27 sama dengan 0. Kenapa ini? Ini x ini kan bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. X kali 2 itu sama dengan 2x. Kami boleh nggak buat 3 pangkat 2 di sini x-nya? Boleh, cuma kan harus sama seperti ini ya. Maka x-nya yang di dalam, si 2 yang di luar. Kalau 3 pangkat 3x, ini bisa kita jadikan berapa? 3 pangkat x dikali 3. Iya, gitu ya, ini ya. Nah, sekarang kan udah sama nih, 3 pangkat x, 3 pangkat x ya. Berarti ini bisa kita misalkan. Suruh misalkan kan? Nih. Nih, misalkan ya. Y sama dengan P pangkat fx. Nah, di sini kita misalkan. Kita misalkan berarti 3 pangkat X sama dengan Y. 3 pangkat X sama dengan mau berapa? Mau Y, mau M aja ya. Ya, M aja ya. Nanti bingung ada kok ada Y-nya nih. M aja ya. Nah, berarti ini jadi berapa? 3 M ini jadi kuadrat M kuadrat dikurang 82 M
82M. ditambah 27 sama dengan 0. Oh, nah sekarang udah bentuk persamaan kuadrat. Biasa nggak? Sudah. Ya, kalau persamaan kuadrat berarti kita faktorisasi. Ingat, kalau di depannya ini adalah variabel koefisiennya itu lebih dari 1, maka di sini 1/3. 3. Sini 3M, di sini juga 3M ya. 0. Nah, 3 dikali 27 berapa, Mas? 81. 81 ya. Positif. 81 ini kali-kali berapa? Yang hasilnya 81, yang nanti jumlahkan hasilnya min 82. Berarti kali-kali berapa? Ayo kali-kali berapa? 81. 1 kali 1 terus Min 81 kali min 1. Ya. 1 kali min 81 ya. Berarti yang 81 di mana? Di sini, di sini. Yang pertama atau kedua? Yang 81. sama aja. Jangan terserah. Buat di sini min 81. Kenapa harus min 81? Karena nanti bisa dibagi 1/3. 3. Ya, jangan asal-asal taruh. Kalau bentuknya seperti ini ya, jangan asal taruh. Kecuali yang kalau biasa, kalau di sininya 1. Nah, ini jadi berapa, Mas? M min 27. M min 27. Ini 3M kurang 1. X. Berarti M yang pertama 27. 7 atau M 1 per min 3. 1/3 ya, kalau min dia plus. Nah, udah dapat ya, M 1/3. Ingat, kita ingin mencari nilai X. Oke, untuk M sama dengan 27, tadi kan 3 pangkat X sama dengan M. Ya. Berarti 3X sama dengan 27. 27. Ingat. Kan 3 pangkat 3 ya. Ini sama dengan 27, maka coret, maka X sama dengan 3. Oke, satu lagi. Untuk M sama dengan 1/3. 3. Berarti 3 pangkat X sama dengan 1/3. Berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat berapa? Min 1. Min 1. Berarti X sama dengan Minus 1. Tuh, berarti HP-nya berapa, Mas? Minus 1,3. Di 1,3. Kira-kira jawabannya yang mana nih? C. Oke, ini deh. Udah ya? Nah, itu dia ya, bentuk soal seperti ini. Ini susahnya di mana kalau bentuk soal seperti ini biasanya? Di awalnya. Di awalnya, bagaimana cara kita untuk merubah ke persamaan kuadrat ya. Itu dia ya. Visi ya. Hanif, mau bertanya? Ya, saya Hanif. Bentuk ini ada videonya nggak tuh? Kalau bentuk ini, Yang persamaan kuadrat. Ada Ya. videonya nggak? Ustaz lihat belum ada, nantilah Ustaz buat sendiri ya. Nah, saya mau tanya, Tat. Ya, silakan. Siapa mau nanya nih? Hafiz. Hafiz. Nah, Hafiz. Hafiz, kenapa Hafiz? Itu yang persamaan kuadrat itu 1/3 ini dari mana, Tat? Persamaan kuadrat 1/3. Yang M ya? Yang di bawah itu, yang di Iya. bawah. Nah, pertiganya dari mana? Ini Hafiz, ini kan sebenarnya kan dapatnya dari ini. Ini M sama dengan M kurang 27 ya, yang pertama ya. Iya. Ini kan sama dengan 0 ya. Berarti kita buat sama dengan 0, maka M sama dengan 27. Makanya kita kan bisa langsung aja ya, kalau dia negatif berarti positif kan, langsung kan. Ini sama aja dengan 3M kurang 1 sama dengan 0 juga kan. Berarti sini kan 3M, satunya pindah ke samping. Jadi min 1 pindah samping jadi 1. Berarti M sama dengan 1/3. Oh, Ya. Pokoknya contoh soalnya nanti ulangannya kayak gini 1 gitu ya. Terus soal ulangannya nanti bentuk sistem persamaan persamaan eksponen. Tahu bentuk sistem persamaan eksponen? Ada buku ini enggak? Udah ngambil belum di perpus? oh, ya ada. Udah ya.
Buku Spinoa tuh ya, cuma nggak ya? Kalau salah Ustaz tuh no, halaman 22. Coba buka halaman 22, contoh 15. Contoh 15. Ya. Di situ membentuk sistem persamaan. Kalian mesti ingat sistem persamaan linear dua variabel, SPLTV ya. Berarti kalau namanya sistem berarti lebih dari satu persamaannya, ada dua. Caranya kita sama-sama aja ya. Kalau di buku itu kan nggak jelas ya, tiba-tiba ada aja hasilnya ya. Dari buku aja ya. Dari buku aja ya. Kita halaman 22. Cepatnya. 4 pangkat X kurang Y ditambah 2 sama dengan 32 pangkat X kurang 2Y ditambah 1. Ini 5 pangkat X kurang 2 Y tambah 1 sama dengan 25 X kurang 2Y. Nah, ini ya, bisa dilihat bentuk-bentuk seperti ini. Salah satu caranya yaitu karena dia pakai sistem, namanya sistem, berarti cara metode untuk menyelesaikannya menggunakan metode terus kalau sistem SPLTV kemarin, metode eliminasi dan substitusi yang biasa pada umumnya. Kalau SPLTV kan dia ada tambahan determinan ya, cara determinan. Oke, ini kita pakai eliminasi juga. Gimana caranya? Caranya rubah terlebih dahulu bentuk bilangan pokoknya harus sama. Nah, ini jadinya berapa nih? Yang di atas 4 sama 32. Kalau kita cari bilangan pokoknya paling kecil berapa, Mas? 2. 2 ya. Kalau 4 jadi berapa? 2 pangkat 2. 2 sama dengan X kurang Y ditambah 2 sama dengan ini 2 pangkat 5 X kurang 2Y tambah 1. Kalau yang di bawah jelas ya, 5 pangkat X kurang 2Y ditambah 1 sama dengan ini 5 pangkat 2. 2 X kurang 2Y. Ingat ya, semua bilangan pokok dalam persamaan eksponen dan logaritma nanti itu pasti sederhanakan paling kecil adalah bentuk bilangan prima ya, 2, 3, 5, 7, 11 pasti bilangan prima ya. Nah, ini bisa kita operasikan jadi berapa nih yang di atas? 2x min 2y plus 4. 2Y plus 2Z. 4. Jadi 2 pangkat 2x kurang 2y plus 4 sama dengan 2 pangkat 5x min 10y plus 5. 10Y plus 5. x min 10y plus 5. Kalau di bawah 5x kurang 2y tambah 1 sama dengan 5 pangkat 2X min 4Y. Nah, coba lihat ya. Sekarang bentuknya udah sama belum? Bilangan pokoknya nih. Sudah. Coret. Jadinya berapa nih, Mas? Pertama 2x kurang 2y tambah 4 sama dengan 5x min 10y plus 5. plus 5. Ini juga x kurang 2y plus 1 sama dengan 2x kurang 4y. Dah, operasikan nih ya ke bentuk sistem persamaan yang biasa. Berarti 2x kurang 5 X plus x 10Y. kurang 2y plus 10y. Ingat, karena dia bentuk linier maka sama dengan min 5 4. min 4. Lihat, linier konstanta selalu di sisi kanan ya kalau linier. Ini juga jadi Min x 2X min 2Y
plus 4Y min 2x Y sama dengan min 1. plus 4y. 1. Jadi berapa lagi nih? Min Jadi berapa nih? Ini jadi berapa persamaannya? Min 3X 3x plus 8Y plus 8y sama dengan 1. 1. Ingat, karena dia min, ya, kita jadikan apa? Kita sama-sama kalikan Min 1. min 1 biar dia plus 3x Min 8Y sama dengan min 1. 1. Zat, itu yang x min 2x Mana? jadinya min Ini ya? 3x. Nih, ini X min 2. yang mana sih yang nih? Yang bawah. X min 2x jadinya min 3x. Min 2x yang mana sih? Please. Itu yang x min 2x min 2y plus 4y itu yang x jadi min x. Kurang 2y. Min X Ini ya, Berarti kan min x Zat, bukan min 3x Zat. dikalikan min 1 ya. Enggak loh itu Zat, kan itu x min 2x kok hasilnya min 3x. Itu yang atas. Oh, yang ini. Atasnya Atasnya itu loh, atasnya. atasnya kan 2x min 5x kan. Jadinya min 3x. Tam. Yang ini ya. Ini kan dari ini dulu ya. Terus ini ya. Yang bawahnya loh Zat, itu bawahnya. yang sama dengan min 1 deh. Yang ini ya. X kan Itu x 2x 2 enggak, bukan ini hasilnya. Ini nanti, ini dulu yang di atas. Belum. Ini belum ya. Yang ini dulu ya. Yang ini dulu ya. Kita ini dulu. Gimana ya? Samping aja ya, biar bingung nanti. Nah, samping. Ini jadinya min 3x kan? Plus 8y sama dengan 1 ya. Ini jadinya berapa Mas? Min x ya. Ya, Min x plus 2Y plus 2y sama dengan min 1. min 1. Lihat, boleh kita operasikan langsung boleh. Cuma kan di sini kan x-nya kan koefisiennya kan negatif. Berarti sama-sama dikalikan Minus 1. minus 1 ya, biar dia positif. Jadinya berapa nih? 3x Min 8Y sama dengan min 1. 1 ini x min 2Y y sama dengan 1. Nah, kalau eliminasi kan belum sama ya koefisiennya. Ini dikalikan berapa? Kali 1, bawahnya kali 3. 3 ya. Ini jadi 3x kurang 8y sama dengan min 1. Ini 3x min kurang 6Y 4y. sama dengan 3. Nah, Kurangi kurang habis ya. Jadi berapa nih? min 2Y sama dengan min 4. 4. Y sama dengan 2. 4 bagi min 2 ya. Sekarang dari x-nya. X-nya berapa? masukin aja. Pakai ini ya, pakai persamaan ini ya. Ini eliminasi substitusi Y sama dengan 2 ya. Berarti pakai X kurang 2Y sama dengan 1 ya. Pakai persamaan yang kedua aja ya, lebih gampang. Berarti X kurang 2 kali 2. 2 sama dengan 1. Berarti X sama dengan Min 4. 5. 1 tambah 4. X sama dengan 5. 5. Mas 5,2. 2,5. Nah itu ya, sama ya kayak di buku ya. Itu dua. Cuma kalau di buku kan langsung aja kalian tuh, langsung pada apa ya? Langsung x-nya sama dengan 2. Menggunakan metode substitusi. Itu dia ya. Kenapa di buku langsung 3x kurang 8y ya? Itu karena udah dikalikan sama min. Ya kalau di buku ya. Seharusnya kan apa min 3 dulu ya ini ya. Lalu kita kalikan min 1. Kalau di buku langsung aja dia 3x. Itu dia. Oke ya. Udah gampang, nggak usah banyak kali pikiran ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Quiz ini ya.
Ustaz, itu kalau yang sistem persamaan bentuknya selalu kayak gitu, Ustaz. Bentuknya selalu dua buah persamaan. Enggak, Kayak maksudnya bentuk eksponennya selalu yang kayak gitu. Iya, bentuk sebenarnya selalu kayak gitu. Itu deh ya. Ustaz, Ya, dalam ulangannya sampai yang mana Tat materinya Tat? materinya sampai yang bentuk 7 Bang. Oh ya Tat. Satu soal. Nanti saya lihat juga kalau misalnya kan nanti kan dia evaluasi itu. Ya. Kita pakai apa namanya? PAP kan, kalau kita PTM, kalau kita jumpa ya PTM ya. Terus kita lihat, oh waktu PTM cuma 2 jam atau berapa ya disuruh ya. Ya udah nanti Ustaz bilang kerjain aja soalnya nomor ini aja gitu ya. Kalau waktunya lama kan full berarti kerjainnya. Udah gampang, yang penting kerjain ya, jangan nggak dikerjain. Jadi Ustaz cari nih kalau nggak dikerjain ya. Kalau Edulasti itu kalau nggak dikerjain, buat redirect lagi editnya untuk ujian susulannya agak ribet gitu ya. Kayak dikerjain. Oke, itu hari ini udah ya. Cukup ini ya. Kita quizy ya. Ya. Quizy ya sebisa kalian lah. Karena habis ini apa? Nggak Google Meet kan? Enggak ada. Ada ya. Kerjain aja dulu ya. Baik, untuk hari ini cukup sampai sini. Nanti kalau ada yang kurang paham nanti WA aja Ustaz. Kak, bagian ini saya kurang paham gitu ya. Ini link quiz-nya langsung Ustaz kirim di GCR, nanti buka aja ya. Sekarang Ustaz kirimkan ya. Baik semua, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari ya hari ini ya diberkahi oleh Allah ya, nambah ilmu kita ya, nambah ilmu kita ya. Baik, kita tutup kegiatan kita dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Jadi untuk soalnya nanti nggak ada yang bentuk ketujuh, yang gampang aja yang bentuk sampai bentuk keempat. Sudah bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hafiz, kenapa? Kuisinya yang konsep persamaan mana? Yang bentuk 1, bentuk 2, itu bentuk 3, bentuk 4. Nggak ada yang bentuk 7 tuh nggak ada, Hafiz. Saya belum merhatiin videonya gimana, Tat? Hafiz belum ya? Belum. Ya udah nggak usah ikut, susulan aja. Susulan aja ya udah. Oke. Hafiz kan kemarin kan nggak datang ya. Ya, yang lain ya. Ali apa Ali? Ini kuisnya tuh Evan apa dinilai? Evan aja lah, santai aja lah. Tapi ada musiknya. Nggak usah dengar kali musiknya ya. Penting kerjain aja ya. Waktunya lama. Dimasukin nilai apa? Ada nilainya. Nilai itu tetap ada. Masa kalian kerjain nggak ada nilai kan? Ya dikirain kan saya kan bisa. Oh ya. Ada nilainya Ali ya. Ayo Ustaz kirimkan di GCR ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya harus kayak nanti kalau Ya aja Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.